Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa Adanya Saja, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa 8 hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak permohonan paslon nomor 1, Anies, Muhaimin, dan paslon nomor 3, Ganjar Mahfud, dalam sengketa Pilpres tahun 2024 yang lalu. Pada hari Rabu 24 April, Komisi Pemilihan Umum menetapkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024 sampai dengan 2029. Dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang digelar pada bulan April yang lalu, telah dihadirkan saksi, bukti, dan keterangan. Para saksi dari masing-masing pasangan calon memberikan kesaksian di hadapan 8 hakim konstitusi untuk memberikan pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran atau sebaliknya tidak terjadi pelanggaran. Dalam tenggang waktu 14 hari kerja, akhirnya diputuskan bahwa pasangan calon presiden nomor 2 memenangkan putusan pengadilan tersebut. Memang ada 3 hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, namun kalah suara. 5 menolak, 3 memberikan pendapat berbeda. Saudara-saudari terkasih, para saksi telah disumpah untuk memberikan kesaksian untuk mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya, dan mereka diambil sumpahnya menurut agama atau keyakinan mereka masing-masing. Menarik untuk disimak bahwa ada seorang ahli filsafat, Romo Magnis Suseno, juga dihadirkan untuk memberikan pendapatnya tentang etika dalam bernegara. Romo Magnis sudah berusaha mengatakan kebenaran sesuai dengan keahlian beliau. Saya yakin sebagai imam, beliau telah menyatakan kebenaran yang diyakininya sebagai sesuatu yang pantas dan harus ditegakkan. Beliau mengatakan ya sebagai kebenaran dan mengatakan tidak untuk yang tidak diyakininya sebagai kebenaran. Terlepas dari keputusan akhir hakim konstitusi yang mayoritas menolak permohonan para penggugat, Romo Magnis telah memberikan konsep etika yang patut dijunjung tinggi dan telah menggerakkan 3 hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda yang menerima setidak-tidaknya sebagian permohonan para pihak yang menolak hasil Pilpres. Hal yang harus kita contoh dari Romo Magnis bahwa beliau berusaha untuk berkata jujur dan apa adanya. Saudara-saudari terkasih,
Secara ringkas dapat saya katakan bahwa Tuhan Yesus dalam firman-Nya menghendaki para pendengarnya untuk berlaku dan berkata jujur. Jangan menambah atau mengurangi fakta dan bukti. Katakanlah apa adanya. Hal yang harus dihindari adalah memberikan kesaksian dan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran yang diketahui karena ada udang di balik batu atau ada apanya. Pemikiran yang sesat yang menghantui seorang saksi adalah apa yang aku dapat kalau kesaksianku dapat memenangkan perkara ini. Ada apa denganmu, saudara? Mengapa engkau membuat kesaksian atau keterangan palsu dan tidak benar? Mengapa Anda tidak jujur? Juga dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan Yesus mau para pengikutnya memiliki watak yang teruji, menjunjung tinggi kebenaran, bersikap apa adanya dan tidak mengada-ada. Watak jujur dan apa adanya adalah sifat yang dinantikan dan diharapkan oleh atasan terhadap bawahannya, dari majikan kepada para pembantunya. Dalam berbagai lingkup kehidupan, watak jujur itu menjadi pusat perhatian. Ketika ditanyakan kepada calon mempelai wanita tentang calon suaminya, watak atau sifat apa yang dinantikan dari dia, gadis itu menjawab, imam yang sedang memimpin misa perkawinan itu katanya, jujur dan setia Romo. Ketika hal yang sama ditanyakan kepada calon suami itu, dia menjawab, sama Romo. Romo itu berkelakar, bertanya, maksudmu? Dijawab singkat, jujur dan setia Romo. Saudara-saudari terkasih, suatu hari keluarga kami mendapat kunjungan keluarga yang lebih muda usianya dari kami. Keluarga ini adalah keluarga Katolik yang baik. Namun dalam sharing dan bincang-bincang, ternyata sang istri memiliki keberatan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya yang tidak berkenan di hatinya. Sementara sang suami diam saja. Wanita itu meminta pendapatku. Aku katakan, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami. Tidak ada orang yang sempurna. Yang penting orang yang kita pilih menjadi pasangan hidup kita sudah berusaha untuk jujur selama mendampingimu. Yang terpenting dalam hubungan suami istri itu adalah memiliki kejujuran satu terhadap yang lain. Berusahalah untuk berkata dan bertindak apa adanya, dan jangan menuntut terlalu tinggi. Sebab tidak ada orang yang sempurna di bumi ini, tidak terkecuali suamimu, termasuk kamu. Kami pun, saya dan istri, bisa rukun dan bertahan sampai setua ini karena kami bersikap apa adanya, bukan ada apanya. Kami menerima kekurangan kami satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Apakah aku sudah menjadi pengikut Tuhan yang jujur dan mengatakan
kebenaran? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus memberikan kami panduan untuk menjadi pribadi Kristen yang jujur apa adanya. Bantulah kami mengusahakan kejujuran itu dalam hidup ini, agar terciptalah kedamaian di antara kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.